Sinyal lagi mau sama apa? Iya, oke. Lagi ya. Nggak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah muslimin yang dimuliakan Allah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi nikmat sehat, umur panjang, kesempatan untuk terus menambah pemeliharaan amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan amal-amal soleh yang kita kerjakan seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini cuaca belakangan ini agak sedikit ekstrim. Memang ini sedang musim flu, batuk, demam, di mana-mana, di kantor, di lingkungan kita, di madrasah, hadir orang banyak batuk-batuk. Artinya apa? Ini kita masing-masing, mari kita menjaga diri, hanya minum air putih, air hangat, ini anjuran-anjuran yang sangat masuk akal kan. Kemudian kalau tidak terlalu penting sekali, tak perlu kita pergi keluar rumah cuaca ekstrim. Tapi kalau ada kepentingan, kita harus kita lakukan. Kalau tidak, lebih bagus kita di rumah. Kemudian, jangan lupa kita untuk selalu berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting lagi. Selain kita ikhtiar, berusaha, tapi yang paling penting lagi adalah kita berdoa kepada Allah. Mohon agar Allah selalu melindungi kita dan senantiasa menambahkan kesehatan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita subuh ini itu bab tentang sunnah memakai kain berwarna putih. Kain ini maknanya untuk pakaian kita. Sunnah memakai pakaian kain berwarna putih, tapi boleh juga memakai kain yang warna lain seperti merah, hijau, kuning, hitam. Tapi ternyata sunnahnya itu amat sangat dianjurkan kita memakai pakaian putih. Baik itu di dalam sholat, dalam kita melakukan ibadah sholat, maupun di luar sholat. Mari kita lihat beberapa dasar hukum atau dalil tentang sunnah memakai pakaian berwarna putih dan boleh yang lain-lain ini. Yang pertama, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ini dalil secara umum tentang berpakaian.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair." Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wahai anak Adam. Anak Adam ini maksudnya manusia. Wahai sekalian manusia. Sering Allah memanggil ya Adam, wahai anak Adam. Itu bahasa lain Allah juga ada menyebut ya ayuhan nas. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu sekalian pakaian. Untuk apa? Kita lihat fungsi pakaian itu untuk apa sebenarnya? Yang pertama kata Allah, untuk menutupi aurat. Ini fungsi kita berpakaian. Jangan salah kaprah. Orang kadang-kadang hari ini pakaian itu untuk aksesoris badan saja. Tapi lari dari fungsi sebenarnya. Apa berpakaian? Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah ciptakan, telah turunkan pakaian itu untuk kamu untuk menutupi aurat. Dan pakaian indah untuk perhiasan. Baru setelah kita tujuan utamanya menutup aurat, aksesorisnya baru pasang. Artinya boleh kita berpakaian itu ada model. Macam-macam merek pakaian sekarang. Perancang-perancang busana itu kan insya Allah setiap tahun berpikir macam mana. Tapi tujuan utamanya jangan lari. Tujuan utama pakaian dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita adalah untuk menutup aurat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan pakaian yang terbaik dari semua pakaian adalah pakaian takwa, bukan merek takwa. Sekarang ada juga baju merek takwa. Ya. Ada baju koko, baju apa dikasih merek takwa, dikasih merek muslim, macam-macam dikasih merek. Tapi maksudnya walibasu taqwa khair, pakaian takwa yang terbaik. Ini pakaian yang dalam kehidupan kita. Bahwa takwa ini bisa kita jadikan sebagai pakaian untuk melindungi kita dari hal-hal buruk. Dalam firman Allah yang lain, takwa ini juga sebagai bekal yang terbaik. Allah berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekalah kalian semua, bekal yang paling baik untuk hidup kalian adalah takwa. Jadi takwa ini bisa menjadi bekal, bisa juga menjadi pakaian. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi firman Allah yang kedua dalam Quran surah An-Nahl ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. Allah berfirman, Allah jadikan bagimu pakaian yang dapat memelihara kamu dari panas. Fungsi berikutnya, setelah pakaian itu fungsi utamanya adalah untuk menutup aurat kita, fungsi yang kedua pakaian juga untuk melindungi kita dari panas, dari matahari. Kemudian kata Allah SWT, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan.
Dan zaman-zaman dulu itu, kalau sedang berperang itu, kita harus menggunakan baju besi. Kenapa baju besi? Karena senjata waktu itu adalah senjata-senjata seperti panah, tombak, pedang. Sehingga kalau dengan kita pakai baju besi itu, panah kita tidak langsung mengenai tubuh kita. Begitu juga pedang, ketika diayunkan pedang itu, kalau kena baju besinya. Nah, seperti itu. Dan semua itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang ada ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan satu ilmu kepada manusia untuk berpikir bagaimana menciptakan pakaian. Nabi yang sangat terkenal memproduksi atau membuat baju besi untuk berperang itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu, Masya Allah, dalam surah Al-Hadid Allah terangkan itu. Bagaimana Nabi Daud bisa menggunakan besi yang dari besi-besi, biji-biji besi itu boleh gunakan, boleh bentuk menjadi pakaian-pakaian terutama untuk perang. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita, ini fungsi pakaian. Pertama menutup aurat, kemudian juga untuk keindahan, orang menjadi indah kalau sudah berpakaian. Manusia itu indah, gagah karena berpakaian. Kalau tidak berpakaian, tidak ada indah. Kita segan bersama aparat TNI Polri itu kalau sudah berpakaian. Tahu kita di tentara segan. Begitu dia pakai baju preman, kadang-kadang nggak tahu dia kita tentara biasanya. Begitu. Jadi pakaian ini sesuatu yang penting, harus kita perhatikan. Dan Islam mengatur ini. Masya Allah, hebat tentang Islam. Sampai kepada pakaian pun tak sembarangan. Beda dengan orang lain di luar Islam. Suka hati. Kalau dibilang, kenapa pakaianmu begitu? Hati gue lah. Kan ada urusan dengan lo. Emang gue pikirin, itu. Islam tidak begitu. Generasi kita, anak-anak muda kita, putra-putri kita, pemuda-pemudi kita harus ikut aturan Islam di dalam berpakaian. Maka alhamdulillah saya senang. Kalau kita ke Jakarta hari ini Pak, kita masuk ke mall-mall, sudah kelihatan mana muslim, mana tak muslim. Ada anak gadis ABG sudah berpakaian jilbab, sudah berpakaian menutup aurat. Senang, bahagia. Jadi pengaruh kepemimpinan itu penting. Siapa yang memimpin, adakah kepedulian terhadap agama ini, itu sangat berpengaruh. Pejabat-pejabat bukan hanya ketika ke Aceh sekarang. Kalau kita mungkin ada masih bertugas, ada tugas ke pusat, maka ketika kita lihat pejabat-pejabat yang perempuan sekarang rata-rata sudah, kalau yang muslimah itu sudah berpakaian muslimah, sudah tutup aurat. Dulu ketika ke Aceh saja, sengaja bawa di tas 2 selendang, jilbab selendang. Begitu sampai bandara, akhirnya dililingkan lehernya. Sekarang alhamdulillah tidak begitu. Saya punya atasan di Jakarta itu, Masya Allah, senang. Dan mereka sekarang banyak yang berhijrah. Artis-artis banyak yang berhijrah. Ketika hijrah, mereka pakaiannya Masya Allah. Baik, mari kita lihat beberapa hadis Rasulullah SAW. Hadis yang pertama,
Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khayri thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Pakailah pakaian yang putih, karena pakaian putih adalah sebaik-baik pakaian. Nah, jadi kata Rasulullah, pakailah pakaian yang putih, karena pakaian berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian. Dan kafanilah orang yang meninggal dunia di antara kamu sekalian dengan kain berwarna putih. Kain kafan kita identik berwarna putih. Berarti kalau Rasulullah yang bersabda, hukumnya apa pakai pakaian putih ini? Sunnah. Sunnah itu ketika kita amalkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi hadis yang kedua. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayadha fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Rawahu Nasai. Ini dalam riwayat yang lain, tapi redaksi hadis, matan hadisnya hampir sama dengan yang pertama. Dan Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian yang putih, karena sesungguhnya pakaian putih itu adalah pakaian yang paling suci dan paling baik, serta kafanilah orang yang meninggal dunia di antara kamu sekalian dengan kain yang berwarna putih. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menganjurkan dan mensunnahkan kita memakai pakaian yang putih. Kita lihat hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hudzaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa huwa bil abtahi fi kubbatin lahu hamra min Adam fa kharaja Bilal bi wudu'ihi fa min nadhihin wa na'il fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب wal-iman la yumna. Di hadis ada rangkaian sedikit antara keadaan pakaian Rasulullah ketika itu dengan menceritakan bagaimana ketika Bilal azan. Penting juga bagi kita. Bagaimana Bilal ketika mengumandangkan azan. Dari Abu Hudzaifah Al-Wahbah bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, sedangkan beliau berada di atas dalam sebuah tenda berwarna merah yang terbuat dari kulit. Kemudian Bilal keluar dengan membawa air wudu. Maka Nabi sallallahu membawa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang yang membasahi diri dan ada orang yang hanya mengambil sedikit dari air wudu itu. Maka kemudian Nabi pun keluar dengan memakai pakaian merah. Lihat ketika itu Nabi memakai pakaian warna
Ya. Kemudian kalau tidak salah saya lihat katanya, kedua betisnya yang putih itu, kemudian beliau pun berwudu. Nabi pakai pakaian merah, kalau saya tidak salah melihat kata beliau, lalu beliau pun berwudu. Dan Bilal berazan. Bilal berazan. Serta saya mengikuti mulutnya yang ke sana dan ke sini. Mengikuti Bilal azan. Mulutnya yang ke sana ke sini. Maksudnya apa ini? Kata Abu Zuraifah ini, ketika mengatakan kalimat hayya 'alas shalah, dia menoleh ke kanan. Hayya 'alas shalah. Ini yang dilakukan oleh Bilal. Ketika mengumandangkan azan pada kalimat hayya 'alas shalah, Bilal menolehkan pandangannya ke kanan. Buat mana? Hayya 'alas shalah. Lagi, hayya 'alas shalah. Katanya dalam riwayat ini. Kemudian dia ketika mengatakan kalimat hayya 'alal falah, menoleh ke kiri. Hayya 'alal falah. Maka sering kita lihat ada muadzin ketika mengumandangkan azan itu, ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dia sambil memalikan itu sunnah. Ini bukan sekedar apa, tapi ini adalah sunnah. Nah, kemudian ditancapkanlah tongkat dan beliau, maksudnya Rasulullah SAW ini, beliau maju serta melaksanakan sholat dan tidak lagi terlaranglah apa itu anjing atau keledai atau hewan yang lain lewat di depannya. Kenapa? Karena sudah ada ditancap tongkatnya. Terus sekarang apa namanya? Sutra. Inilah juga termasuk sunnah. Kalau kita sholat di belakang, orang ramai akan lalu lalang, sunnah hukumnya menggunakan sutra. Batas. Karena kalau kita tidak gunakan, ini menyusahkan orang lain. Maka harus ada sutra. Sekarang di masjid-masjid, alhamdulillah, banyak sutra. Bagaimana kalau kita nggak ada asal sutra ini? Apa yang ada pada kita? Ada kuat, nanti sutra itu batas. Supaya kalau ada orang lalu lalang di depan kita sedang sholat, tidak lagi menjadi masalah. Di batas tempat kita sholat. Sutra. Jadi hadis ini menceritakan tentang bagaimana dilihat oleh sahabat Rasulullah pernah memakai warna lain, yaitu warna merah, pakaian warna merah. Kemudian juga sekaligus menceritakan bagaimana ketika azan mengumandangkan, ketika Bilal mengumandangkan azan. Dan sekaligus juga bagaimana sunnah kita ketika kita sholat dalam keadaan yang luas di rumah juga begitu. Di rumah kita ada anak, ada cucu, lalu-lalang, kita sholat ruangan sempit, taruh sutra, taruh pembatas. Ibu bilang taruh bantal boleh Ustaz? Boleh. Taruhlah bantal kecil. Baik, kita lihat lagi beberapa hadis lagi. Wa an Abi Rimsah Rifa'at at-Tammi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani ahdaran. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Dari Abu Rimsah Rifa'ah at-Taimi radhiyallahu anhu berkata, saya pernah melihat, kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai dua kain berwarna hijau. Jadi termasuk sunnah ya. Artinya salah. Jadi jangan nanti gara-gara pakaian kita ribut-ribut. Kembali ke fungsi pakaian tadi,
tujuan utama pakaian menutup aurat, baru kemudian keindahan, baru kemudian melindungi kita dari panas dan dingin. Walaupun tadi disebutkan panas saja, tapi kita sudah paham dari panas saja sudah dilindungi, apalagi dari didinginkan pakaian itu supaya kita tidak. Kemudian warna silahkan. Yang paling sangat disukai oleh Rasulullah adalah warna putih. Apalagi ketika kita akan sholat, apalagi ketika kita sholat Jumat, apalagi ketika kita sedang wukuf di Arafah, sedang berhaji, bukannya putih semua. Insya Allah, ya. Kita lihat lagi. Wa an Abi Sa'id Amr ibn Hurayth radhiyallahu anhu qala ka'anni andur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda qad arha tarafaha baina katifai wa Muslim. Fi riwayatin lahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas alaihi imamatun sauda. Dari Abu Sa'id Amr bin Hurayth radhiyallahu anhu berkata, saya masih sangat teringat. Sahabat melihat. Lalu beliau teringat, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sorban hitam yang mana ujungnya dilepaskan pada antara dua bahunya. Boleh juga memakai pakaian berwarna hitam. Ini diceritakan Rasulullah pakai sorban. Apa sorban dimaksud? Sorban ini ya baju, apa sorban namanya itu? Kalau kita bilang gamis, pakai gamis. Bukan sorban ini maksudnya, tapi pakaian yang gamis. Jadi Rasulullah SAW pernah memakai dilihat oleh sahabat. Saya masih teringat ketika itu Rasulullah SAW memakai sorban berwarna hitam. Riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah SAW berkhutbah dengan memakai sorban hitam. Yang sebelum berkhutbah dilihat oleh sahabat, saya ingat sekali Rasulullah memakai sorban berwarna hitam. Jadi boleh juga kita menggunakan pakaian berwarna hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, banyak lagi hadis-hadis yang lain yang intinya adalah pakaian ini juga diatur oleh Allah dan Rasulnya dalam agama kita ini, yang dimana tujuan utama pakaian sekali lagi adalah yang paling inti adalah agar pakaian itu menutup aurat. Maka semahal apapun pakaian yang kita beli, kalau tak tutup aurat, jangan kita pakai dan gunakan keluar rumah kita. Di dalam rumah pun, sekiranya ada tamu kita dan tamu itu bukan mahram kita kadang-kadang merasa ini kan di rumah kita sendiri. Datang tamu, kita pakaian celana di atas lutut misalnya. Ini dalam Islam tidak boleh. Kalau mahram saja, dan mahram pun mungkin istri kita, anak kita, sebatas itu masih pantas dilihat, salah. Tapi kalau sudah tidak pantas lagi, tak. Begitulah diatur oleh agama kita tentang berpakaian, bukan hanya kepada warnanya, tapi yang paling inti adalah bagaimana pakaian itu benar-benar mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fungsi utama pakaian adalah menutup aurat. Ini yang harus kita jaga.
Walaupun kita di halaman rumah kita cuci mobil, ini yang sering kita cuci mobil bagaimana ini? Harus tutup aurat. Batasan aurat sudah jelas kalau kita paham. Untuk wanita seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan kecuali muka dan telapak tangan. Itu sangat jelas. Untuk bapak-bapak laki-laki antara pusat dan pakai singlet sudah menutup aurat. Singlet. Tapi yang sering kadang-kadang lupa kita laki-laki ini ketika pakai celana pendek. Sekarang banyak dijual celana-celana pancung lah di bawah lutut. Nah, itu yang kita beli. Kalau kita sering suka sekali, ada saya punya kawan memang suka kali dia cuci mobil sendiri. Tapi pernah saya sendiri, jatah rezeki orang muslim. Suka kali saya sekali ada pencetak lain. Tapi boleh, kan? Sekali-kali kita kalau nggak kotor-kotor kali kita cuci sendiri depan rumah kita. Tapi yang paling penting ya jagalah pakaian kita. Walaupun cuma nyuci mobil, apalagi rumah kita memang jalan itu depannya banyak orang lalu lalang, banyak tetangga-tetangga lewat. Maka kita jagalah supaya tidak berdosa dengan pakaian yang kita gunakan, tapi justru pakaian yang kita gunakan membawa pahala bagi kita. Pada kali ini kajian subuh kita pagi ini mudah-mudahan ada manfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Nah, inilah berdakwah sedikit ya. Bagaimana kita itu berdakwah secara hukum sudah sangat jelas dan semua kita mafhum, paham mana batasan-batasan Al-Quran. Maka bagi wanita kalau yang di dalam rumah nampak betis ini masih dianggap wajar. Kalau dengan mahram bersama mahram disahkan, nampak telah sampai pakai you can see ini kan pakaian di lemari, tapi padahal itu orang lain ciptakan bahasa Inggris you can see, kamu bisa lihat saya. Mau diperlihatkan aurat adalah sesuatu yang Allah ciptakan melengkapi keindahan tubuh kita. Maka kenapa dalam Islam disuruh ditutupi aurat itu? Karena ini paling berharga, bukan sembarangan. Sementara di luar Islam itu sesuatu yang dipamerkan. Mereka ingin memamerkan, menarik mangsa, menarik pasangan. Karena memang aturan-aturan tidak ada. Sementara kita dalam Islam, agama yang mulia ini sampai ke situ diatur. Oleh karena itu, ya alhamdulillah kita sekarang ini sudah banyaklah didakwakan bagaimana pakaian-pakaian muslim yang benar, pakaian-pakaian muslimah yang benar. Dan ini memang perlu kita dakwakan terus. Ya, anak-anak kita dari kecil sampai ya teruslah kalau ketika anak kita mau keluar rumah, tutuplah aurat. Tapi kalau kita tidak pernah menyampaikan ini, termasuk kita berdosa. Anak kita sudah besar, tapi masih goes dengan kawannya yang laki-laki dengan celana nampak aurat. Ini dosa ini. Jangan kita pikirkan. Hobi anak saya, Ustaz, hobinya main bola. Hebat nih. Sekarang Masya Allah banyak kemudahan. Silakan.
Ada pakai celana pendek biasa, tapi dia pakai apa saja. Ada. Semua mudah. Yang penting, mau nggak kita ajarkan yang benar dari agama ini. Jangan kita biarkan. Banyak sekarang pemain-pemain muslim itu, kalau kita lihat di Eropa pun, mereka pakai, tutuplah auratnya. Sekarang pemain-pemain internasional yang hebat-hebat sudah banyak muslim. Senang kita. Mudah-mudahan ini berpengaruh kan. Memang sekarang selayaknya muslim. Karena dulu, kalau dulu cuma pandai pidato, pandai berdoa, sekarang rupanya dalam dunia olahraga sudah masuk. Salah seorang di antara yang terkenal sekarang kan Muhammad Salah dari Mesir. Sekarang gara-gara beliau kemudian kemarin yang menumbangkan apa, yang laga apa itu, yang Habib, siapa namanya? Gara-gara dia satu orang, rupanya anak-anak muda preman-preman di sana berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kehebatan sampai kalau sudah muncul dia, maka berpengaruh kepada yang lain. Nah, insya Allah kita dakwahkan terus bahwa pakaian muslimah itu yang benar begini. Kalau masih ada satu dua anak-anak kita, anak muda kita, inilah tugas kita untuk menyampaikannya. Dan aurat memang harus dijaga. Karena memang tujuan utama pakaian adalah untuk aurat. Memang ada sebagian ulama mengatakan aurat-aurat yang masih wajar terbuka tidak menjadi dosa besar. Misalnya apa macam tadi lah, masih nampak betis. Makanya tempat wudhu juga harus diperhatikan. Tempat wudhu wanita jangan sampai dilewati oleh laki-laki. Sedang berwudhu ibu-ibu nampak sorry. Jangan sampai begitu. Diatur sedemikian rupa agar tempat wudhu wanita itu tidak terlihat sedikit. Karena pasti kalau sudah berwudhu wanita itu dia buka jilbabnya, dia tarik rohnya, karena memang itu anggota wudhu yang harus dibasuh. Oleh karena itu, kalau ada masjid-masjid menasar-menasar yang belum sempurna tempat wudhu wanitanya harus disempurnakan sampai nanti terlihat aurat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita amalkan apapun perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.